Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat sah solat Jumat berikutnya adalah bahwa solat Jumat itu dilakukan dengan berjamaah. Maksud dilakukan berjamaah yaitu ahli Jumat yang 40. Sebagaimana yang saya sampaikan yang lalu, bahwa mereka itu yang 40 itu niatnya adalah dengan solat berjamaah. Tidak boleh di antara yang 40 itu kalau cuma jumlah yang hadir itu 40 tidak berniat berjamaah. Kalau nyatanya sama imamnya salah satunya adalah 40, maka imamnya juga wajib berjamaah. Berbeda dengan yaitu solat biasa. Kalau solat biasa, kalau mereka itu melaksanakan solat berjamaah, imam boleh tidak berniat berjamaah, cuma tidak didapatnya pahala solat berjamaah. Adapun makmum kalau solat biasa wajib niat berjamaah, tapi pada waktu solat Jumat maka imam wajib berniat solat berjamaah dan makmum juga wajib niat solat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu, karena syarat Jumat itu sebagaimana yang saya jelaskan terdahulu, yaitu bahwa orang yang hadir di masjid itu adalah harus ahli Jumat. Siapa yang ahli Jumat? Di antaranya adalah mereka itu adalah laki-laki, baligh, berakal, merdeka, dan juga mereka itu adalah mustautin, tidak pindah dari tempat itu. Dan yang berikutnya adalah mereka itu sama kualitasnya, bahwa mereka itu adalah yang melaksanakan sholat Jumat itu satu ikatan. Maksudnya sama kualitasnya, sama kualitas yaitu bacaan Al-Qur'annya. Kalau sama-sama mereka itu qori, harus yang 40 itu sama-sama qori. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah syarat Jumat, bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan ahli Jumat yang 40. 40 tadi sebagaimana saya jelaskan di atas semuanya harus dengan berniat berjamaah. Tapi niat berjamaahnya itu tidak harus keseluruhan sholat itu mereka itu berniat berjamaah. Cukup satu rakaat mereka itu berniat berjamaah, tapi dengan syarat dan 40 itu harus selesai solatnya, tidak boleh batal salah satu di antara yang 40 itu. Nyatanya sebelum habis solat ada salah satu yang 40 itu batal solatnya, walaupun mereka itu sama-sama berjamaah tadi, yaitu dalam pelaksanaan solatnya. Lantas sebelum salam ada di antara yang 40 itu batal, keluar dia belum sempat salam melaksanakan solat, tinggal mereka itu 39, maka batallah solat Jumat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu pelaksanaan solat Jumat itu harus ke 40-nya, walaupun ada di antaranya yang mufaraqah, tapi tetap sampai solatnya itu selesai. Maka kalau ada orang yang 40 itu, karena sebagaimana saya jelaskan di atas tadi, bahwa wajibnya solat Jumat itu berjamaah adalah di rakaat yang pertama. Nyatanya rakaat yang kedua ada di antara mereka mufaraqah. Maksudnya mufaraqah itu niat solat sendiri, karena mungkin kalau ditunggunya solat Jumat itu selesai, mungkin lama selesainya, lantas dia mufaraqah. Tapi sampailah dia kepada salamnya, maka ini juga dihitung dia sebagai yaitu syarat sah solat Jumat, yaitu dengan berjamaah. Yang saya jelaskan itu adalah tidak wajib, yaitu bahwa orang yang melaksanakan Jumat itu kedua rakaatnya berjamaah. Tapi kalau dilaksanakan berjamaah kedua rakaatnya, itulah yang paling afdal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, solat berjamaah tadi sebagaimana yang saya sampaikan di atas, bahwa pelaksanaan solat Jumat tadi adalah dia adalah ahli Jumat, bahwa mereka yang 40 itu adalah sama-sama mustautin, mereka itu tidak berniat pindah, ingin menetap di kampung itu, tidak pada satu tempat.
Nyatanya kalau aku pun tinggal di sini, aku akan mau pindah kampungku bukan di tempat ini, maka itu tidak termasuk ahli Jumat. Maka oleh sebab itu orang yang melaksanakan sholat Jumat itu harus niatnya menetap di kampung itu, barulah dia dihitung salah satu ahli Jumat. Maka kalau sama dia itu jumlahnya 40, maka dia harus berniat mustautin, tidak akan ingin pindah dari tempat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kemudian yang juga ahli Jumat itu adalah tidak dalam keadaan musafir. Kalau nyatanya dengan menghitung jumlah yang musafir yang ada dalam masjid itu, maka kalau hitungan sama yang musafir itulah jumlahnya 40, maka juga tidak sah sholat Jumat itu didirikan. Demikian juga kalau nyatanya ada pelaksanaan sholat Jumat itu adalah 40, tapi ada di antaranya yang 40 itu hitungannya adalah masuk kepada perempuan, maka juga tidak sah sholat Jumat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, maka uzur-uzur yang 40 itu yang tidak menjadi syarat sah sholat Jumat, maka dia tidak jadi hitungan. Maka yang menjadi hitungan sholat Jumat itu adalah yang 40 yang laki-laki merdeka, yaitu mustautin baligh, yaitu laki-laki kesemuanya. Kalaupun ada orang yang di 40 itu nyatanya ada yang tidak baligh atau ada yang gila, ada yang tidak berakal seperti orang gila yang saya jelaskan tadi, maka dia tidak hitungan, yaitu syarat mendirikan sholat Jumat yang tadi dilaksanakan dengan berjamaah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, nyatanya setelah kita hitung ya 40, nggak taunya ada anak-anak yang hitungan 40 itu. Demikian juga anak-anak, kalau seandainya kita jadikan hitungan yang 40 itu, maka juga tidak sah sholat Jumat. Maka saya garis bawahi di sini bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan berjamaah, mulai dari takbiratul ihram sampai selesai satu rakaat. Satu rakaat itu dihitung adalah setelah selesai sujud yang kedua, kemudian masuk rakaat bangkit kepada berdiri, maka itu dihitung pada rakaat yang kedua. Maka kalau nyatanya ada orang yang mufaraqah pada tempat itu tapi sampailah sholatnya itu kepada salam, maka dihitung juga dia ini ahli Jumat. Demikian juga syarat-syarat yang lain sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa dia itu adalah orang yang merdeka, orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang mustautin, ya, orang yang berakal, orang yang mustautin. Maka ini adalah syarat-syarat Jumat yang harus dipenuhi sebagai ahli Jumat. Ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.